Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Susilawati. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA At-Tajdid Boarding School, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Prodi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Galuh dengan nomor peserta 2016 985 01495. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA At-Tajdid Boarding School. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, setelah berdoa mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir Allah berkahi. Amin. Amin. Bagaimana ini hadir semuanya? Boleh cek kehadiran? Boleh. Silakan dilihat sebelah kiri kalian. Sebelah kanan? Belakang? Belakang ada iya. Sebelah depannya? Alhamdulillah semua hadir ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa cek kekompakan dulu biar semangat. Kalau ibu bilang At-Tajdid jawabnya? Luar biasa. Ya, At-Tajdid? Luar biasa. At-Tajdid? Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Berikutnya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul Halo Halo Bandung. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, berikutnya Ibu akan bertanya materi minggu kemarin. Siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya. Oleh satu orang, siapa? Eka, boleh Eka. Tentang apa Eka? Teks eksplanasi. Iya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Apa? Silakan berdiri. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ya, teks eksplanasi, Ibu ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ada yang masih ingat strukturnya ada berapa? Piki, berdiri Piki. Ada 3. Satu. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada kesimpulan. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan. Ya, tadi ada 3. Yang pertama apa? Identifikasi fenomena.
Yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Silakan dikerjakan. Terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan awal dari Ibu ya. Baik, untuk hari ini kita masih belajar mengenai teks eksplanasi ya. Namun untuk kali ini KD-nya berbeda. Untuk KD-nya boleh dilihat di depan. Nih, KD, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, kemudian indikator pencapaiannya. Yang pertama, menganalisis struktur teks eksplanasi, dan yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk tujuan pembelajaran, silakan oleh satu orang boleh dibaca. Tari, silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, berbantuan video dari YouTube dan proses diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Ya, terima kasih. Nah, hari ini tujuan kita yang pertama menganalisis struktur, yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan. Baik, Ibu informasikan ini untuk penilaian, boleh disimak dengan baik. Penilaian yang pertama ada penilaian sikap. Sikap yang ditilainya yang pertama itu A, spiritual, dan yang B adalah sosial. Spiritual salah satunya kita sudah melaksanakan yaitu berdoa di awal pembelajaran. Kemudian sosial, nanti Ibu akan melihat bagaimana kegiatan sosial kalian di dalam berdiskusi. Apakah kalian kerjasama atau mungkin kalian teliti dalam mengerjakannya dan sebagainya. Nah, kemudian penilaian yang ketiga yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini diambil dari penilaian kalian atau hasil mengerjakan LKPD. Nanti akan Ibu berikan LKPD-nya. Kemudian yang keduanya itu penilaian dari hasil post tes nanti di akhir pembelajaran. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Berikutnya, Ibu ada sebuah video. Ini video tentang fenomena alam ya. Fenomena alamnya yaitu tentang banjir. Silakan kalian simak dengan baik. Beberapa penyebab terjadinya banjir dari faktor alam diantaranya yaitu curah hujan tinggi, sedimentasi sungai dan muara, volume air sungai meluap, pasangnya air laut. Sedangkan penyebab terjadinya banjir dari faktor manusia diantaranya yaitu membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, kurangnya resapan air. Kurangnya resapan air di mana tanah tidak dapat menyerap air. Membangun pemukiman di bantaran sungai. Bencana banjir dapat dicegah dengan beberapa upaya seperti berikut: membersihkan sampah di sungai, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, pengarukan sungai,
tentang apa? Tentang banjir. Apakah tadi merupakan fenomena alam? Silakan, ada yang mau menjelaskan tentang banjir? Boleh satu orang? Bagas. Berdiri silakan. Jadi banjir itu merupakan fenomena meluapnya air ke permukaan. Ya. Di mana faktornya itu bisa jadi dari faktor alam dan faktor manusia. Dan pencegahannya dilakukan bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuat ruang terbuka hijau dan lain-lain. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah teks. Tadi video, sekarang teks tentang banjir. Kita bersama-sama terlebih dahulu menganalisis satu apa tadi? Struktur. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Boleh satu orang untuk membacanya. Silahkan. Banjir merupakan kejadian alam yang terjadi yang berdasarkan air yang berlebih dan memenuhi daratan. Umumnya banjir terjadi secara mendadak karena air hujan yang sangat deras yang menyebabkan pendakian yang Sehingga banjir bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Tentu saja hal ini mempengaruhi bagaimana kondisi sumber daya tersebut. Umumnya banjir memang terjadi karena curah hujan tinggi, tetapi sungai tidak mampu menampung kapasitas air laut. Selain curah hujan, penyebab lainnya hujan yang menyebabkan sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan berat air mampat dan akhirnya air meluap ke daratan. Perkembangan hujan yang menyebabkan tanah tidak mampu menyerap air juga jadi salah satu penyebab. Bendungan yang dibawa dengan laut juga bisa jadi penyebab banjir. Selain itu, meluapnya bendungan karena kapasitas air hujan melampaui kuasa bendungan juga menyebabkan air meluap ke daratan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Boleh? Siapa yang akan belajar menganalisis strukturnya dari teks yang di depan? Insi, silakan sih. Paragraf pertama yaitu identifikasi fenomena. Ya. Paragraf kedua dan ketiga proses kejadian. Ya. Paragraf terakhir itu ulasan. Ya, terima kasih. Baik, benar ya. Tepuk tangan untuk Insi. Ya, satu orang lagi yang akan menganalisis kaidah kebahasaan. Boleh satu orang? Bagas? Silakan Bagas. Kebahasaan Banjir, iya. Jadi ada konjungsi kausalitas. Ya, mana yang masuk pada konjungsi kausalitas? Umum karena Iya. Terus? kata kerja pasif. Ya, mana satu lagi? Kata kerja pasif. Ada di paragraf? Paragraf kedua kalimat? Dipengaruhi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bagas. Untuk Bagas. Biar tidak serius, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Dilihat ini gambar apa? Gajah. Yang kedua? Ada gajah, ada? Ukurannya beda sangat ya? Iya, sangat berbeda maksudnya. Ya, kalau gajah? Kalau semut? Sekarang sebaliknya, kalau ibu bilang semut, kalian jawab? Tapi dengan gerakan ya, biar tidak ngantuk. Gajah. Gajah. Semut. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, berikutnya ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya masih dengan kelompok yang sama minggu kemarin. Ibu akan memberi nama kelompok. Kelompok pertama bulan matahari. Kelompok pertama pelangi. Kelompok kedua gerhana bulan. Kelompok ketiga gerhana matahari. Dan kelompok 4 aurora. Silakan untuk bergantian dulu duduknya sesuai dengan pembagian kelompok. Silakan.
Kelompok 1 dilipat nih. Nah. Kelompok 2 dilipat. Gerhana matahari, aurora. Nah, Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nih, ada lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan di LKPD ini, ya. Mengerjakan tadi sesuai dengan tujuan kita, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti kalau misalnya di setiap kelompok ada yang merasa sulit, boleh ditanyakan ya. Jangan canggung, silahkan bertanya. Silakan, nanti kan ada penilaian ya. Nah, ada penilaian, silakan kalian harus aktif ya. Aktif. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Terdapat 4 siklus yang terdapat Ada yang ditanyakan? Ingin bertanya Ibu, kalau geometri itu masuk ke kata teknis atau kata pasif? Geometri kata apa coba? Menurut kelompok ini apa? Sudah berdiskusi? Kita mau geometri, Ibu. Kata kita mau apa teknis? Iya betul. Iya. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah, nanti untuk menulisnya boleh dituliskan paragrafnya saja ya. Di sini paragraf 1, paragraf 2. Ada yang ditanyakan? Vicky, ada yang ditanyakan? Aman, Bu. Firda, mau bertanya? Terakhir, iya. Terima kasih. Nah, ini kelompok teraktif ini. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Alhamdulillah. Oh, ini Bu, kalau optik masuknya masuk ke kata teknis nggak, Bu? Masuknya kemana optik? Teknis. Hasil diskusinya gimana? Teknis bukan? Enggak, kita Masih berdiskusi, silakan diskusi dulu ya. Identifikasi fenomena berarti terdapat paragraf. Silakan boleh dibuka buku pelajarannya ya untuk mendukung kalian. Atau boleh buka share. Ibu kan sudah nge-share materi pembelajaran. Silakan dibuka HP-nya. Ya. Silakan boleh dibuka HP-nya untuk menunjang
Selesai? Ya, baik. Anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai. Saatnya kita mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan presentasi kelompok pelangi. Ya, sok ini boleh. Yang boleh. Silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta kagetnya dari teman-teman yang lain untuk menerima presentasi dari kami. Jadi berdirinya kami di sini itu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis teks eksplanasi tentang pelangi. Boleh mau yel-yel dulu silakan. Sesuai dengan kelompoknya pelangi ya? Pelangi. Ini pelangi aja yuk. 1, 2, 3. Sudah, silakan. Kita mulai. Di sini terdapat struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama, yaitu pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Adapun struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu proses kejadian yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Ketiga, pembelokan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Keempat, terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Untuk struktur yang ketiga yaitu ulasan yang berada di paragraf terakhir. Pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan, berbarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dengan kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari berada di belakang kita. Maka kita dapat dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Untuk kaidah perbahasan teks eksplanasi, yang pertama ada konstruksi kausalitas, ada karena, yang kedua ada kondisi kronologis, ada pertama, yang kedua, yang ketiga ada kalimat pasif, dibelokkan, dilihat dan terjadi, fenomena, warna, pelangi, sinar, cahaya, matahari, kata teknis, meteorologi, atmosfer, cakrawala, optik, geometri. Ya, terima kasih. Silakan ada yang mau mengomentari atau menambahkan? Boleh satu dari sini dulu ya. Ingin bertanya, kenapa kelompok kalian memilih
Paragraf pertama sebagai identifikasi fenomena. Silakan dijawab. Dikarenakan struktur eksplanasi itu ada 3: identifikasi fenomena, proses kejadian, dan juga ulasan. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama itu identifikasi fenomena. Jadi pada paragraf pertama kami memilih identifikasi fenomena sebagai berada di paragraf pertama. Gitu. Silakan tadi yang bertanya kembali, boleh? Ya, silakan. Pertanyaannya mungkin sama kayak beda. Perlihatkan mungkin kalau paragraf kedua itu adalah bagian dari proses kejadian. Jadi bagaimana kita ketahui kedua. Boleh sama gantian jawabnya. Buktikan kalimat yang menunjukkan bahwa paragraf kedua itu adalah bagian dari proses kejadian. Paragraf kedua yang membuktikan proses kejadian pembentukannya pola ini yaitu ada di paragraf pertama, baris pertama, yang pertama pembiasa sinar matahari. Terus selanjutnya ada yang kedua, sinar matahari melewati. Yang ketiga, pembelokan cahaya. Dan keempat, pembentukan warna pelangi. Iya, terima kasih. Ada lagi kelompok gerhana matahari, silakan. Mau menambahkan boleh? Dari kami ingin menambahkan dari kaidah kemasan konjungsi kausalitas menambahkan Sehingga, iya. Ada lagi? Boleh, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Terima kasih kelompok pelangi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas masukannya, atas pertanyaannya, dan atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok gerhana bulan. Sekarang yang akan mempresentasikan kelompok gerhana bulan, silakan disimak, silakan disiapkan pertanyaannya. Atau mau menambahkan boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gerhana bulan akan mempresentasikan mengenai menganalisis teks eksplanasi. Yang pertama adalah struktur eksplanasi dari teks proses kimia pelangi. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1, proses kejadian terdapat pada paragraf kedua, dan ulasan terdapat pada paragraf ketiga. Kaidah pembahasannya yang pertama ada konjungsi kausalitas, itu ada karena terdapatnya dan selain itu. Yang kedua ada konjungsi kronologis, antaranya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Yang ketiga itu fermentasi, contohnya dibelokkan terlihat terbentuk terdapat. Yang keempat, menghina, contoh katanya itu air, matahari, cahaya, pelangi, mandi. Dan terakhir kata teknis, contohnya atmosfer, meteorologi, geometri, optik, dan medis. Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Boleh angkat tangan. Ya, Naisa. Saya ingin bertanya, mengapa di ulasan menjadi paragraf ketiga? Karena di ulasan ini terdapat semua kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua terdapat di paragraf ketiga, jadi ulasan.
Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mau menambahkan mungkin? Aurora. Mana Aurora? Nah, ini Firda boleh? Naila Zulfa. Mau bertanya, di konstruksi kronologis tadi ada apa aja? Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Apakah terakhir termasuk konstruksi kronologis? Yang termasuk karena menandakan kalau itu adalah proses yang terakhir. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok gerhana bulan. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada, boleh ditutup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi kelompok sudah selesai. Tadi sudah terlihat kerjasamanya ya antara kelompok, kemudian antar kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Presentasinya pun luar biasa bagus. Yang bertanya pun yang mengomentari bagus sekali. Ya, tadi Ibu lihat ketika ada yang mempresentasikan itu strukturnya sudah bisa menganalisis ya. Maaf, kalian sudah bisa menganalisis struktur, sudah bisa menganalisis kaidah kebahasaan. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah memberikan komentar, yang sudah bertanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya silakan dikumpulkan LKPD-nya. Maaf kelompok. Nah, baik, berikutnya kita akan merefleksi ya, merefleksi kegiatan kita. Tadi terlihatnya semangat, terlihatnya kerjasamanya luar biasa. Coba sekarang saya mau melihat ekspresi kalian, senyum-senyum kalian. Kalau kalian senang, sangat senang, berarti kalian cukup pasang senyum yang lebar. Kalau tidak senang, cemberut. Kalau senangnya hanya sedikit, cukup senyum manis. Boleh? 1, 2, 3, buktikan. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita menuju ke proses. Silakan proses dikerjakan oleh masing-masing, oleh pribadi, oleh individu ya, tidak bekerja sama karena nanti akan Ibu nih. Linknya sudah Ibu berikan, ya, silakan dibuka. Baik, sudah selesai. Terima kasih yang tadi sudah muncul nilainya benar semua, berarti nilainya 100. Sudah terlihat ya. Yang salah 1, 80. Yang salah 2, 60. Ada yang salah 3, 40. Dan yang salah 5, yang salah 4, 20. Yang salah 5, wah, nggak ada yang 0. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing, ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Oke, lihat ke sini.
Siapa yang akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini, hari ini? Boleh satu orang yang akan menyimpulkan? Naila Sukma mana? Ada yang Naila Sukma, silakan simpulkan. Berdiri. Kita tadi mempelajari tentang dua hal, yaitu kaidah kebahasaan dan struktur. Strukturnya terdiri dari identifikasi, proses kejadian, sama ulasan. Kalau kaidah kebahasaannya ada kausalitas, konjungsi, nomina, kata-kata teknis, kata pasif. Ya, terima kasih. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Boleh? Tadi ada yang tertinggal satu kaidah ya? Ada yang mau melengkapi? Ada berapa kaidahnya? Ada? Satu. Saya bertanya satu. Kaidah Kausalitas. Dua. kata teknis, Tiga. Nomina. Empat. Tarik. Kronologis, Bu. 5. 6. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, berikutnya Ibu informasikan nah, di sini ada remedia dan pengayaan. Ibu informasikan untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Nanti kalau Ibu mendapatkan di antara kalian yang nilainya masih di bawah KKM, berarti harus remedial. Kemudian pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai KKM dan memperoleh nilai-nilai kurang lebih 90 berdasarkan hasil penilaian akhir. Ya, yang sudah melampaui nanti akan diberikan pengayaan. Paham? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu informasikan untuk materi minggu depan. Ya, untuk materi minggu depan kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Ya, atau memproduksi teks eksplanasi ya. Nanti boleh saya mau menulis teks eksplanasi tentang sosial, boleh. Tentang alam silahkan. Ya, tentang budaya boleh, enggak ya? Paham? Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Saatnya kita menutup kegiatan kita, tapi sebelum menutup silakan dibereskan dulu tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Sudah siap untuk berdoa? Siap, silakan Bagas dipimpin. Sebelum kita menutup pembelajaran, tanpa wajib kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.